warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Ibu akan menjelaskan tentang fluida, yaitu mengenai contoh-contoh dari tekanan hidrostatis dan hukum Pascal. Kemarin kita sudah bahas mengenai tekanan hidrostatis ya, yaitu tekanan yang disebabkan oleh fluida tak bergerak atau fluida statis yang disebut tekanan hidrostatis. Rumus tekanan hidrostatis itu dilambangkan dengan pH, di mana asalnya adalah F per A. pH sama dengan rho GH, atau tekanan total pH sama dengan P0 plus rho GH, di mana rho adalah massa jenis zat cair, H kedalaman, dan G adalah percepatan gravitasi. Apa hubungan antara tekanan dan kedalaman? Nah, kita lihat bahwa tekanan pada sembarang titik di dalam satu cairan bergantung pada jarak vertikal H, yaitu kedalaman titik tersebut terhadap permukaan cairan. Perhatikan bejana berhubungan di samping ini ya. Ada berbagai bentuk bejana, namun apabila kita tarik garis lurus suatu titik yang sama posisinya pada satu garis lurus, maka tekanannya juga sama. Kemudian hukum Pascal atau prinsip Pascal. Tekanan yang bekerja pada cairan tertutup diteruskan tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan ke dinding wadah. Nah, kita lihat ada dua jenis tekanan di pipa 1 dan pipa 2, di mana masing-masing berbentuk silinder dengan luas permukaan tertentu, ada A1 dan A2. Maka tekanan pada permukaan 1 dan permukaan 2 adalah sama besar. Tekanan yang kecil ini akan diteruskan gayanya sehingga bisa mendorong gaya pada permukaan kedua, atau perbandingan F sama dengan kebalikan, sama dengan perbandingan luas ya. Kemudian contoh soal 1. Bila suatu bejana berisi raksa setinggi 50 cm, berapakah tekanan hidrostatis yang bekerja pada dasar bejana? B. Berapakah tinggi air yang setara dengan tekanan hidrostatis itu, dan berapakah tekanan mutlak pada dasar bejana? Yang pertama kita lihat tekanan hidrostatis. Rumusnya ya. Nah, dicatat dulu, diketahui rho raksa 13.500 kg per meter kubik, rho air 1000 kg per meter kubik, dan kita gunakan G 9,8 meter per sekon kuadrat, di mana pH atau rho tekanan hidrostatis adalah rho GH. Kita masukkan nilainya, diperoleh 66.640 Newton per meter persegi atau 0,7 atmosfer. Nah, ini adalah tekanan hidrostatis yang dilakukan oleh raksa terhadap bejana atau wadah. Selanjutnya kita cari yang B. Berapakah kedalaman zat cair yang setara dengan tekanan tersebut? Nah, tekanannya kan 66.640 ya, tadi sudah kita temukan, dikali rho air 1000 dikali G 9,8 dikali H, maka kita dapatkan nilai H-nya adalah 6,8 meter ya. Sangat besar dibanding dengan H raksa yang hanya setengah meter. Kemudian C, berapakah tekanan mutlak raksa? Nah, ternyata tekanan mutlak raksa itu diperoleh dari P0 plus rho GH, tekanan totalnya adalah 1,7 atmosfer. Itu adalah contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam sebuah bejana berhubungan, salah satu kakinya berisi air dan kaki lainnya berisi minyak. Jika tinggi minyak diukur dari bidang batas air dan minyak 25 cm, berapakah selisih tinggi permukaan keduanya? Nah, ini triknya. P1 sama dengan P2, kita cari dulu P2-nya ya. Nah, P1-nya misalkan P air ya, P2-nya adalah P minyak. Kita peroleh PA kali HA sama dengan rho M kali HM ya. Rho A kali HA sama dengan rho M kali HM. Kita masukkan angkanya. Karena rho-nya dalam gram per centimeter kubik, maka hanya dalam sentimeter. Nah, nilainya adalah tinggi air ternyata 20 cm. Yang ditanya adalah selisihnya, berapa selisih tinggi minyak dengan air? Tadi kan selisih tinggi minyak kan 25 cm, maka ditanya selisih dengan air 25 kurang 20 yaitu 5 cm ya.
Yang ketiga, 3 bejana berhubungan ditutup oleh penghisap yang masing-masing luasnya 4 cm persegi, 24 cm persegi, dan 60 cm persegi. Jika pada penghisap terkecil diberi gaya 12 Newton, berapakah gaya yang harus diberikan pada penghisap lainnya agar setimbang? Nah, disinilah hukum Pascal berlaku, di mana tekanan yang kecil ini bisa diteruskan hingga bisa memberikan gaya yang besar pada luas permukaan yang besar. Nah, kita lihat perbandingan antara luas permukaannya 4:24:60 ya. Diperoleh F1 per A1 sama dengan F2 per A2, maka F2 nya 72 Newton. Kemudian F2 ini kita bandingkan dengan F3, 72 per 24 sama dengan F3 per 60. Diperoleh nilai F3 yaitu 180 Newton. Nah, makanya kita bisa simpulkan gaya kecil 12 Newton ternyata bisa menimbulkan gaya 180 Newton. Nah, ini adalah contoh hukum Pascal. Demikianlah anak-anak bahasan pagi ini, semoga bisa dipahami. Selamat belajar.